air. Coba lihat guys, gerombolan ikan sardennya itu yang hitam itu banyak banget tuh menunggu dari timnya Kapten Wahyu. Nah ini coba kalian lihat Kapten Wahyu tadi di tebaran yang pertama jaringnya sobek. Ini Kapten Wahyu beserta ABK-nya berusaha mempercepat menata jaringnya dan juga memperbaiki bagian jaring yang robek tadi di tebaran yang pertama guys. Arus air terhadap aktivitas ikan itu berpengaruh banget guys. Nah tadi di tebaran yang pertama itu arusnya itu ke barat. Nah ini sekarang arusnya sudah berubah ke timur. Tiba-tiba gerombolan ikan sarden mulai terlihat guys. Nah ini buktinya kalau arah arus air itu merupakan faktor utama dari aktivitas ikan guys. Guys, jaringnya Kapten Wahyu sudah tertata rapi nih. Sudah berangkat nih Kapten Wahyunya akan menangkap gerombolan ikan sarden. Nah ini coba kalian lihat para ABK-nya dan Kapten Wahyu sudah mengarungi lautan dan juga menyeberangi ombak. Nah ini mereka terus mengawasi pergerakan dari gerombolan ikan sarden tadi. Kapten Wahyu beserta semua ABK-nya mengamati pergerakan ikan agar nanti tidak salah gitu menangkap ikannya. Gerombolan ikan sore hari ini itu banyak banget dan Kapten Wahyu harus memilih gerombolan ikan yang mana nih yang paling banyak. Setelah ditentukan pilihannya, ini Kapten Wahyu langsung ngebut ke pinggir dan untuk menurunkan si pembawa tali. Gerombolan ikannya banyak banget guys di sebelah perahu Kapten Wahyu. Si pembawa tali sudah diturunkan dan Kapten Wahyu langsung saja mengebut ke tengah laut atau memacu mesin dieselnya agar gerombolan ikannya tidak berlari ke tengah gitu. Kapten Wahyu terus mengawasi arah gerak ikan dan ini dua ABK yang bertugas menurunkan timah dan juga pelampungnya juga mempersiapkan tugasnya. Ini coba kalian lihat gerombolan ikannya yang akan ditangkap oleh Kapten Wahyu banyak banget bukan guys? Nah inilah yang dipilih oleh Kapten Wahyu dan diyakini oleh Kapten Wahyu bahwa gerombolan ikan inilah yang paling banyak. Oke guys, Kapten Wahyu sudah memberikan kode untuk menurunkan jaringnya. Ini jaringnya sudah mulai diturunkan. Menangkap gerombolan ikan sarden itu tidak boleh keras mesinnya. Nanti takutnya jika mesinnya keras maka gerombolan ikannya akan menjadi kaget dan bisa lari pergi meninggalkan atau keluar dari dalam jaringnya Kapten Wahyu guys. Ini juga jaringnya harus diturunkan secara pelan-pelan seperti ini karena jika nanti gerombolan ikan sardennya itu kaget, gerombolan ikan sardennya akan pergi meninggalkan jaring gitu loh guys. Nah ini jaringnya terus diturunkan dan jaringnya terus ditebar secara pelan-pelan sambil mengitari gerombolan ikannya. Dan ini jaringnya sudah selesai ditebar, Kapten Wahyu juga sudah mau sampai di pinggir dan ini Kapten Wahyu langsung memutar balik perahunya untuk mengangkat pelampungnya guys, karena pada saat posisi di tengah itu pelampungnya tidak mengambang tapi berada di bawah air. Sehingga ini Kapten Wahyu harus berbalik ke tengah lagi setelah menurunkan ABK-ABK-nya dan langsung memegang pelampungnya seperti ini guys. Nah ini Kapten Wahyu sudah berada di tengah dan sudah memegang pelampungnya dan coba kalian lihat itu gerombolan ikan sardennya sudah berada di dalam jaringnya. Para petugas yang bertugas di pinggir memukul-mukul tali agar ikan sardennya tidak keluar lewat bawah tali gitu guys. Tujuan Kapten Wahyu balik ke tengah tadi seperti ini loh, mengangkat pelampungnya seperti ini agar jaringnya bisa mengambang guys, karena ikan sarden itu biasanya lewat dari atas jaring bukan dari timahnya dari bawah. Karena jenis ikan sarden bukan ikan yang berada di dasar tapi berada di permukaan air guys. Coba kalian lihat itu. Kapten Wahyu terus memberikan kode para penarik yang di pinggir untuk memelankan tarikannya dan ini coba kalian lihat guys. Ikan sardennya masih berada di dalam jaring dan ini gerombolannya banyak banget sehingga menerbangkan jaring seperti ini. Inilah kenapa tadi Kapten Wahyu tidak mengegas mesinnya, takutnya ikan sarden itu bisa mengangkat jaring sebelum waktunya. Coba kalian lihat itu guys, jaringnya diterbangkan oleh gerombolan ikan sarden yang sangat banyak banget dan ini seru banget di sini guys. Ikan sardennya sampai mendekati perahunya Kapten Wahyu seperti ini dan berusaha mencari jalan keluar dari jaringnya. Ada beberapa ekor ikan belanak juga yang melompat-lompat. Nah ini Kapten Wahyu sudah berada di pinggir memberikan kode untuk mempercepat menarik jaringnya karena ini merupakan jaring yang ukuran matanya besar dan ini merupakan bukan jaring untuk menangkap ikan sarden, tetapi jaring ini dikhususkan untuk menangkap ikan yang besar-besar guys. Tetapi karena ada gerombolan ikan sarden, Kapten Wahyu mencoba menangkap ikan sarden tersebut walaupun ini merupakan jaring yang tidak digunakan untuk menangkap ikan sarden. Nanti kita akan buat langsung jaring yang dipergunakan untuk menangkap ikan sarden karena ini sudah masuk musim ikan sarden guys.
secepatnya akan kita buat jaringnya untuk menangkap ikan sarden ini. Dan coba kalian lihat ini jaring penampungnya. Di dalam jaring penampungnya tidak ada banyak ikan sarden karena seperti yang aku bilang tadi, jaring ini merupakan jaring yang tidak dipergunakan untuk menangkap ikan sarden. Dan ini Kapten Wahyu hanya mencobanya, dan ini coba kalian lihat guys, segitu banyaknya ikan sarden yang menerbangkan jaring, tapi ini ikan sardennya yang masuk ke dalam jaring penampungnya sedikit. Dan sekali lagi aku tekankan, ini bukan jaring yang digunakan untuk menangkap ikan sarden ya. Nah, ini ikan sardennya hanya dapat sedikit, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting keseruannya. Dan ini mereka langsung mengisi amunisi guys untuk nanti dilanjutkan di tebaran yang selanjutnya. Sekian dulu ya cerita hari ini, cerita di mana Kapten Wahyu diprank oleh ikan sarden. Walaupun tadi kelihatan banyak, tapi dalam jaring penampungnya ternyata dapatnya sedikit guys.